Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular pandemi. Di tengah berbagai kendala, berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi tetap Untuk mencegah berjalan. penyebaran Komunikasi COVID-19, jarak jauh tak pelaksanaan optimal belajar dibanding mengajar di dilakukan berbagai secara daerah langsung. dilaksanakan secara jarak. Kia pisau sirawi, kagalah batang lintabun, silodang ambia kaniru. Nan satipia jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengumumkan virus ini merupakan pandemi global. Sektor merasakan dampak dari virus ini, salah satunya yaitu pendidikan. Di Indonesia sendiri, pembelajaran dialihkan ke rumah masing-masing dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan melalui perangkat komputer, laptop, smartphone, dan sebagainya yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020 tentang pembelajaran daring dan bekerja di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Tetapi banyak kendala dan permasalahan yang terjadi dan dirasakan dalam pelaksanaan daring ini. Begitu pula yang dirasakan oleh siswa sekolah dasar, mana yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa banyak kendala dari sistem ini. Yang pertama yaitu masalah teknis. Masih banyak dari siswa ataupun orang tua siswa yang tidak memiliki device. Dan masih banyak pula daerah yang memiliki kendala jaringan. Kedua, masalah sumber daya manusia dan sistem pendidikan. Bahwa siswa tidak terbiasa dengan sistem daring ini, yang mana siswa diarahkan belajar secara mandiri. Kendati dalam proses pembelajaran jarak jauh, tetap dapat mempertemukan murid dengan guru seperti melalui aplikasi conference. Namun suasana ini tidaklah sama seperti tatap muka secara langsung di kelas. Yang ketiga, yaitu masalah sosial yang berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh ini. Banyak dari orang tua siswa mengeluhkan tidak paham akan materi pembelajaran anaknya. Bahkan sebagian dari orang tua siswa hanya mengenyam pendidikan sampai SD saja, atau bahkan tidak pernah sekolah. Bahkan, Ketua Umum Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda menegaskan, pihaknya meyakini efektivitas sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia hanya 30%. Padahal, pendidikan merupakan fondasi kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Pendidikan, relawan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan definisi relawan adalah bentuk non-formal, tidak baku, atau bahasa lisan dari sukarelawan. Sukarelawan berarti orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela, tidak dipaksa dan tidak diwajibkan. Sementara itu, relawan pendidikan bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Di bidang sosial, relawan pendidikan didefinisikan sebagai kepedulian. Menurut Hasanah, kepedulian merupakan konsep yang mendasari mutu serta hubungan manusia sepanjang sejarahnya. Tindakan manusia yang mengabaikan orang lain tentu akan membuat mereka kesulitan.
Melalui definisi inilah relawan pendidikan diadakan. Kegiatan ini diharapkan agar manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya berpaku dan mementingkan keberhasilan serta derajatnya saja, namun dia juga harus mementingkan keberadaan orang lain. Siswa yang tergabung di dalam relawan pendidikan memberikan bimbingan terhadap siswa sekolah dasar di lingkungan tempat tinggal mereka yang kesulitan menyerap materi pembelajaran daring secara sukarela. Mahasiswa yang tergabung di dalam relawan ini akan memberikan materi. Sebelum memberikan materi, mereka akan dibimbing, diberi pelatihan dan panduan serta bimbingan via daring juga. Kan itu seperti les privat, namun tidak berbayar. Di sini, siswa yang berada di sekitar rumah atau tetangga yang merasa terkendala dengan tugasnya di sekolah itu dapat mendatangi mahasiswa relawan tersebut. Kegiatan ini selain diadakan tanpa adanya pungutan atau biaya atau bayaran, namun juga dapat mengganti ketidakmampuan orang tua dalam mengatasi pembelajaran via daring. Pertama, terhadap masalah teknis seperti ketersediaan alat, infrastruktur, khususnya infrastruktur teknologi dan aplikasi, solusi yang diberikan oleh relawan pendidikan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan ini, siswa yang dibimbing diberikan fasilitas seperti buku bacaan dan file kopian sebagai bahan pendukung pembelajaran bagi siswa. Kemudian terkait dengan masalah sumber daya manusia dan sistem pendidikan itu sendiri seperti kemampuan pengajar dan pola pembelajaran. Relawan pendidikan diadakan oleh mahasiswa dengan bidang yang beragam dengan harapan ilmu yang diberikan luas melalui bimbingan privat, di mana satu siswa akan dibimbing oleh satu mahasiswa untuk membantu siswa tersebut memahami materi pembelajaran yang belum dipahaminya. Selanjutnya, masalah sosial yang berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh saat ini. Relawan pendidikan melaksanakan kegiatan di sekitar tempat tinggal anak dengan tenaga pendidik yang cukup ahli bagi siswa sekolah dasar. Dari keseluruhan pemaparan yang kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, relawan pendidikan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa sekolah dasar dalam menjalani sekolah daring di masa pandemi sekarang ini. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa yang terlibat dapat mengaplikasikan ilmu dan kreativitas yang dimilikinya secara langsung di masyarakat. Dalam hal ini, khususnya bagi siswa sekolah dasar di sekitar tempat tinggal mahasiswa. Dalam melaksanakan program ini, mahasiswa yang terlibat juga dapat memberikan arahan dan motivasi kepada siswa agar tidak bermain-main dan bermalas-malasan dalam mengikuti sekolah daring. Dengan demikian, melalui program relawan pendidikan ini diharapkan pula dapat membantu dalam upaya meningkatkan keefektifan proses pembelajaran terkhususnya untuk siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.